Assalamualaikum. Oke, aku cerita liburanku kemarin ke Danau Toba setelah kayaknya udah berapa puluh tahun aku nggak ke sana. Kalau lewat aja sering, kalau cuman untuk jalan-jalan udah lama. Nah ini kami sampai di sana itu sebelum subuh lagi, masih jam setengah 4 atau jam 3 ya. Jadi ini suasana pagi di tepi Danau Toba, menanti pagi datang. Subuhnya juga kami sholatnya di ini ya, di tempat di tepi danau ini, kan sudah sewa tempat. Kalau salah sewa tempatnya itu kemarin satu tempat berapa ya, 100.000 atau berapa lupa aku. Oke, bikinlah dulu kita ini story biar bisa buat video TikTok ya. Nah ini dia, suasana pasti dingin tapi nggak terlalu dingin, masih bisa ditahan ya. Ini suasana pagi, ini kalau nggak salah jam 6 ini. Di tepi Danau Toba dengan belum mandi, perjalanan dari rumah ke Danau Toba berapa jam ya? Lupa aku. Tapi sudah ada tol ini semakin cepat. Nyobain tol baru, tol Sinaksak ya. Jadi dia nggak jauh kali rasanya. Kalau selama ini kan kita harus lewat jalan umum semua, jadi rasanya jauh. Kalau ini cepet, dan alhamdulillah kami perginya ini lalu lintas juga nggak terlalu ramai, jadi nggak macet-macetan. Oke lah, inilah suasana pagi di tepi Danau Toba dengan belum mandi. Sebentar lagi nyobain mandi dengan air yang sedingin es, tapi kita tetap mandi semangat. Oke, matahari sudah mulai tampak saudara-saudara. Ini perginya kebetulan aku sama keluarga, sama ponaan, sama abang, sama sepupu-sepupu, rame-rame lah, 2 mobil. Oke, kami mau nyebrang dulu ke Tomo ya. Nyebrang ke Tomo, bayar tiket berapa kemarin, 25.000 kalau nggak salah per orang. Inilah dia kapalnya. Dan kita bisa pakai ini, itu tiketnya untuk pulang pergi ya. Yang penting armada kapalnya sama, jadi bisa nggak bayar. Dan ini bisa sampai sore. Yang penting sebelum armada kapalnya habis, kita bisa pergi pagi ini misalnya sampai sana pagi, sorenya baru balik bisa. Atau pergi dengan armada kapal ini dan pulangnya dengan ini juga bisa. Itu kira-kira cuma 1 jam berarti kita di Tomo. Mana tahu nggak mau terlalu lama ya. Ini kami coba naik di tingkat atas biar lebih kelihatan pemandangannya. Ini keluargaku semuanya, ponakan-ponakan, sepupu, tulang juga ikut, abangku juga ikut, ujingku juga ikut. Ini kita menanti keberangkatan ya, karena nunggu kapalnya agak penuh dulu baru kita berangkat. Oke, biasalah mutar sebentar lihat batu gantung, nggak sah kalau nggak lihat itu ya kan. Itu dia batu gantungnya yang melegenda itu. Pasti nanti memang sebelum kita ke Tomo dibawa muter dulu kemari sebentar. Nah ini anak-anak yang siap menyelam kalau kalian lempar duit, gila kan. Danau aja ku selami, apalagi hatimu dek. Lempar aja uang, nanti diselami orang itu, diambil orang itu. Ini Akamsia, anak kampung sini. Jadi udah biasa orang tuh kalau berenang-berenang gitu. Kalau kita nengoknya takut, nggak pandai berenang. Kalau orang ini udah biasa aja ngambang sama orang itu, dah lahirnya pun mungkin di air. Kalau orang ini, oke biasalah ya kan. Berhenti sebentar lah kita di sini, foto-foto bentar. Aku karena kelamaan ya kan, itu nyebrang itu setengah jam lebih, sempat tertidur lah di atas kapal. Anginnya enak, sepoi-sepoi, agak dingin. Bawa jaket lah, bawa jaket kalian kalau nyebrang ya. Kalau udah pagi, kalau masih pagi gini nih, anginnya agak dingin terasa di badan. Oke, biasalah. Nyebrangnya ini yang lama sebetulnya. Kalau di Tomoknya kami nggak lama, karena ngejar balik sama kapal ini lagi, jadi cuma 1 jaman paling. Nah inilah anak Akamsia, anak kampung sini ya. Mau duit logam kalian kasih, mau duit kertas diselaminya, tapi dia logam paling 1.000 ya. Males orang tuh penyelaminya ya kalau cuma 1.000.
kita lanjutkan perjalanan ke Tomo ya saudara-saudara. Karena mutar nih, kalau pas jalan perginya agak lama kita sampai ke Tomo, tapi kalau pulangnya karena nggak ada singgah-singgah kemana lagi, nyebrang lebih cepat daripada perginya ya. Sebenarnya kalau yang udah sering mungkin agak bosen di kapal karena nyebrangnya lama. Ini kami nggak bawa mobil, kalau misalnya mau nyebrang ke Tomonya bawa mobil juga bisa, cuman dermaganya beda ya. Ini mobil ya, kami tinggal di parkiran, kaminya aja yang nyebrang. Kalau mau sama mobil juga bisa, mana tau kan mau keliling-keliling sama Sirkulen bisa, tapi beda dia, nggak dari sini pelabuhannya ya, dan harganya juga beda. Jadi ini kita aja lah, karena cuma mau jalan-jalan sebentar aja, tengok-tengok Tomo itu kayak mana ya kan. Oke lah, ini bentar lagi udah mau sampai, kita rekam dulu lah. Tengok nih, abangku aja sampai tertidur karena lamanya di perjalanan tadi. Karena kami pun sampainya pagi kali tadi, ya wajar lah ya kan, perjalanan juga jauh jadi capek, ngantuk, jadi biarlah dia tidur, dia juga supir kami. Nah ini udah sampai Tomo, kita turun dulu. Sudah sampai Tomo, mau masuk bayar lagi. Itu bayarnya kemarin 5.000 kalau nggak salah, kalau nggak 5.000 10.000 maaf lah ya, maaf faktor usia nih udah lupa. Sebenarnya ini perginya juga lebaran kedua kemarin itu, malam lebaran pertama aku berangkat jam 11 malam, berangkatlah kami, sampailah kami di lebaran kedua pagi. Baru ini aku sempat edit videonya ya, jadi harap maklum karena agak sibuk lah belakang ini cek. Nah sebelum masuk ke Tomo, kumpulin duit dulu, kita bayar sama ya siapalah ya pengelola Tomo ini ya. Kita bayar dulu biar bisa masuk, kalau nggak kasih kita masuk, cuman bisa di dermaga ini aja. Nah inilah keadaan dermaga Tomo ya. Kalau mau belanja siapin lah, bawa duit, pandai lah nawar, karena ngasih harganya ngeri kali. Pandai lah kita nawar biar dapat harga murah, jangan terkecoh, karena ngeri kali banti orang ini. Harga ditawar bisanya, jangan separuh harga, lebih dari separuh harga pun bisa. Kuat-kuatlah kita, tebal-teballah kantong, kuat-kuatlah kita menawar, dapat banyaklah. Kalau belanja pernak-pernik, baju, souvenir banyak di sini. Silahkan mau di mana aja, sepanjang jalan ini tukang jualannya semua. Nah ini ya, kalau dulu aku terakhir kemari jalannya tuh masih tanah, ini sekarang udah ditehel sama orang itu. Cocok lah ya, nggak becek kali kita. Nah ini suasananya. Mau cari apa kalian? Siap-siap lah dipanggil di kanan kiri. Cari apa kak? Sini aja kak, daster kak, baju kak, kaos kak, apapun itu, tas dan segalanya ada. Ingat ya, pandai nawar di sini. Jangan terkecoh harganya selangit, tawar aja. Lanjut perjalanan pakai sendal aja lah kalian, kalau nggak pakai sepatu kets nggak capek kali kalian jalan. Aku kemarin pakai sendal aja biar nggak capek jalan, dan pakai high heel, jerit nanti betes kalian. Oke, oh ini abangku ya, biarlah kami bikin dulu jalan-jalan agak romantis, tengok orang. Maklum lah masih single nih kan, abang awak pun digandeng jadilah, kan yang penting halal. Muhrim itu muhrim. Oke, kita lanjut nyebrang dulu. Kita mau ke tempat yang ada rumah adatnya, ada juga kuburan-kuburan, ada juga patung segali-gali.
nyebrang dulu kita di situ tempatnya sebelah kanan. Cuman aku kemarin nggak masuk karena kalau masuk gitu masuk di rumah-rumah adat itu bayar 5.000. Mau lihat kuburan-kuburan raja-rajanya bayar lagi 5.000. Terus mau kemana lagi ya, bukan perpustakaan atau apa, bayar lagi 5.000. Karena aku udah pernah, walaupun udah lama kali dulu, nggak ikutlah aku lagi masuk. Ya udah, aku menikmati jalan aja lah nih ya, menikmati cuci mata, lihat-lihat jualan-jualan orang-orang ini aja. Tapi kalau sepupuku yang belum pernah kemari, pada singgah orang itu biarlah ya kan. Awak ada pernah, jadi enggak lagi. Oh ya nih, kalau mau lihat rumah adat Bataknya ini di sebelah sini. Cuman waktu aku datang itu lagi ada acara, ada orang tua dari pejabat yang mau kemari, jadi agak tertutup, agak private dibikinnya. Tetap bayar 5.000 tuh, makanya ada tirai tertutup, nggak bisa kita masuk. Karena itu tadi dijaga ketat, ada orang tua pejabat mana lah gitu, lupa pun kemarin. Ini bayar ya 5.000. Kalau mau nyewa, ada bajunya juga, baju Bataknya bayar lagi. Jadi bawa duit lah ya, sedia kalau receh-receh untuk bayar ini bayar itu di sini ya. Tuh kelihatan kan, itu rumah bolonnya, rumah adat Batak. Udah dulu ya, aku nggak muter-muter sama usir. Ini jalan balik pulang, udah capek, kita pulang.